warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani rutinitas kalian. Nah, ketemu lagi dengan aku, Rani Kartika, dalam pembahasan masih seputar edukasi perkuliahan, seputar mahasiswa. Nah, kali ini melanjutkan video sebelumnya mengenai KKN part kedua. Hari ini juga aku masih mau ngebahas mengenai hal-hal yang berbau KKN. Khususnya untuk part ketiga ini, pembahasannya adalah mengenai bagaimana sih mengatur dana, siasat mengatur dana atau anggaran selama pelaksanaan KKN agar dana yang kalian punya itu tercukupi. Nah, sebelum aku membahas, bagi kalian yang baru mampir, aku ucapkan terima kasih ya sudah mampir ke channelku ini dan jangan lupa, aku mohon bantuan kalian untuk klik tombol subscribe, lalu tekan tombol notifikasinya, like, komen, dan share jika dirasa informasi ini bermanfaat. Mari kita bahas. Rekan-rekan mahasiswa, bagi kalian yang saat ini akan menjalani program KKN, hal yang paling penting juga untuk diperhatikan adalah masalah dana atau anggaran. Syukur-syukur nih kalau misalnya kampus kalian juga ada memberikan bantuan insentif dana untuk kalian pelaksanaan KKN. Tidak semua ya, kampus itu menyediakan atau memberikan fasilitas dana kepada mahasiswanya. Kalau pengalaman saya untuk kalian yang kampusnya ada sedikit memberikan bantuan dana, dana tersebut dioptimalkan saja lebih baik untuk kegiatan yang cukup besar skalanya. Itu lumayan tuh dapat bantuan dana dari kampus. Lalu sisanya nanti bisa kalian kumpulkan pakai uang kas masing-masing kelompok KKN. Nah, bagi yang tidak bagaimana? Sebenarnya ada atau tidak bantuan yang diberikan oleh pihak kampus itu tidak terlalu tidak terlalu dipermasalahkan begitu, karena ujung-ujungnya kita juga tetap membawa uang pegangan tersendiri. Lalu kita harus memiliki uang kas teman-teman. Karena pengalaman saya dulu KKN ketika mendapatkan uang dari kampus, uang bantuan gitu ya, itu kami justru lebih, uang itu bukan untuk mendanai kegiatan-kegiatan proker kami selama KKN. Jadi uangnya itu lebih kepada buat akomodasi pengangkutan barang-barang kami sampai ke lokasi KKN dan nanti pulangnya. Lalu untuk sisanya adalah untuk membayar uang makan kami selama kami menginap di posko atau rumah warga yang kami tempati. Itu kan kita tidak mungkin secara gratis gitu aja ya. Kita pasti ada unggah-ungguhnya. Kita berikanlah sedikit kepada pemilik rumah yang rumahnya kita tempati sebagai posko kita selama pelaksanaan KKN. Selebihnya untuk kegiatan kita tetap harus punya uang kas nih teman-teman. Nah, bagaimana kalau yang tidak dapat kampusnya tidak memberikan dana anggaran gitu ya kepada mahasiswanya sebagai bentuk fasilitas akomodasi? Nah, itu juga nggak masalah, nggak usah dipermasalahkan hal-hal yang demikian karena masing-masing kampus itu berbeda kebijakannya, tidak bisa kalian persamakan. Mulailah kalian berpikir untuk dalam satu tim itu kan kalian ada ngumpul kan, ada rapat. Nah, kalian tentukan dulu mau satu orang itu mengumpulkan budget uang kas lah istilahnya berapa. Ya. Pertimbangkan dengan uang yang dikumpulkan, misal per individu 300.000 deh untuk uang kas kita. Kalian ada misalnya kayak saya dulu 8 orang, kami 300.000 udah ngumpulin di awal. Itu trik masing-masing tim ya teman-teman. Nah, 300 kali 8 sudah berapa? 2.400.000 ya kalau nggak salah. Nah, uang itu kita agendakan. Uang kas ini ditujukan untuk hal apa saja nih? Misalnya untuk menjalankan program tim atau proker unit gitu ya. Kenapa harus ditujukan untuk itu? Kita harus berdiskusi nih sama teman-teman kalian. Oh, karena misalnya kita mau bikin pelang jalan itu membutuhkan cat, membutuhkan kayu. Kita harus membeli peralatan-peralatan yang harganya tidak murah.
gitu kan, misalnya begitu. Atau bisa juga disiasati untuk uang ini nanti digunakan untuk biaya kita makan selama sebulan. Katakanlah dan itu harus penuh perhitungan. Satu orang makan butuh budget berapa? Selama 1 bulan cukup nggak uangnya kalau misal uang kas kita itu segitu? Atau bisa juga kalian pilih alternatifnya, kalian mau masak sendiri atau dimasakkan oleh si pemilik rumah yang rumahnya dijadikan tempat posko kalian. Kalau kalian minta dimasakkan berarti kalian harus membayar si pemilik rumah itu ya, karena jasanya sudah membantu kalian untuk menyiapkan, menghidangkan makanan kebutuhan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah uang kas itu jika sudah selesai, udah final keputusannya digunakan untuk apa, jangan pernah disentuh. Jangan pernah disentuh tuh maksudnya jangan digunakan untuk hal lain di luar yang sudah ditetapkan. Bagaimana dengan proker individu? Kalau saya dulu siasatnya teman-teman, untuk proker individu kita pakai dana kita sendiri. Nah, kebetulan misalnya saya ini kan hukum, jadi waktu itu saya lebih kegiatan saya ke penyuluhan. Untuk kalian yang mau melakukan penyuluhan, cuman modalnya kan cuman laptop. Kalaupun kalian mau bagikan selebaran printan PPT kalian, PowerPoint gitu ya, atau apapun bahan-bahan yang dijadikan pegangan untuk mereka nanti yang hadir pada kegiatan penyuluhan, saya triknya sudah mempersiapkan sebelum sebelum pelaksanaan KKN. Jadi jauh-jauh hari saya sudah merancang, setelah hasil observasi saya langsung bikin bahannya, lalu saya print sendiri, saya fotokopi. Jadi pakai modal sendiri teman-teman, udah disiapkan jauh sebelum kita terjun di lokasi KKN. Jadi nyampe di sana kita sudah tidak ngeluarin uang lagi. Itu trik saya. Khusus buat kalian jika nanti memang kalian ingin menggunakan sosialisasi atau mode penyuluhan. Kalau modenya door to door, kalian misalnya mau survei atau apa, ya kalian bikinlah selebaran itu beberapa ya. Print sendiri atau diperbanyak sendiri. Jadi tidak ada lagi kalian sibuk ketika sudah di lokasi KKN, karena biasanya untuk kita ini karena ditempatkan di desa-desa atau dusun, malah saya dulu dusun yang sama sekali susah banget akses untuk mendapatkan tempat percetakan, fotokopian, bahkan minimarket saja susah. Kalau kami ya yang di Jawa sana penempatannya kan di dusun banget gitu. Nah, mau tidak mau kami harus sudah mempersiapkan. Bahkan saya dulu sama tim saya itu kami bawa buah-buahan, jadi dikumpulkan tuh yang cewek-cewek, kami bertiga bawa buah-buahan, bawa beras sendiri gitu ya. Bawalah makanan atau minuman instan gitu yang kita pasti butuhkan. Nah, itu pentingnya koordinasi antar tim. Jadi pertama, kalau sudah ada dana sendiri yang kalian kumpulkan sebagai uang kas, tolong ditentukan dengan bijak, itu diprioritaskan untuk hal apa saja. Yang kedua, usahakan untuk proker individu kalian modal sendiri, siapkan sendiri. Jadi kalau sudah begitu, sudah dipersiapkan dari sebelum kalian terjun di lokasi, kalian untuk uang pegangan kalian selama KKN tidak perlu bawa banyak-banyak. Dan mohon kepada kalian untuk lakukanlah program-program KKN itu sesuai dengan kemampuan finansial kalian masing-masing. Jangan pula mau pengadaan laptop untuk masyarakat, untuk adik-adik di desa tersebut, itu kan nggak mungkin banget lah. Jangan pula kalian menjanjikan hal yang besar kepada masyarakat jika itu nantinya tidak bisa terwujud, karena itu akan jadi penilaian yang buruk dari masyarakat terhadap diri kalian. Lalu kemudian pesan saya, tipsnya adalah kalau kalian memang mau bawa uang dengan jumlah yang ya cukup banyak, 1 juta atau 1.500.000, tolong jangan dihambur-hamburkan. Di desa itu juga nggak bisa juga kalian itu keluar ke kota gitu ya, karena dan kalian mau jajan atau apa tuh juga nggak bisa gitu ya, nggak ada waktu untuk itu, karena kalian di sana masyarakat taunya kalian akan
melakukan kegiatan, bekerja di sana, membangun tempat tersebut gitu loh. Jadi jangan dipikir kalian mau bisa jalan-jalan. Jalan-jalan tuh bonus nanti. Kalau kami dulu, saya dengan teman-teman tim saya itu KKN, kita dari minggu pertama, kedua, ketiga itu ngebut, semuanya sibuk dengan bekerja, saling membantu teman gitu ya. Lalu yang baru 1 minggu terakhir, di 1 minggu terakhir kami kan 1 bulan, kami baru fix udah selesai semua kegiatan, udah nggak ada lagi yang kami kerjakan. Itu solidnya tim saya dulu. Sehingga 1 minggu itu baru kami bisa apa ya, bisa jalan-jalan gitu ya. Izin sebentar kita jalan sehari 2 hari gitu ya. Di desa tersebut kebetulan ada tempat wisatanya, jadi kami nggak mencuri waktu untuk bisa jalan-jalan pada saat proker kami belum selesai. Kalaupun mau jalan-jalan itu nanti selesaikan dulu program kalian, pekerjaan kalian baik secara individu atau per tim. Karena bukan nggak mungkin ya, teman-teman kita ini ada yang egois gitu loh, nggak mau ngerjain proker tim, mau asik aja mempengaruhi teman yang lain untuk ayo kita ke, kalau kami bilangnya turun yuk ke kota yuk gitu, kita alasannya mau beli apa gitu. Dan jangan lupa usahakan uang dana kalian, kas kalian itu juga nantinya disisihkan untuk memberikan sedikit lah kenang-kenangan kepada pemilik rumah yang rumahnya kalian tempati. Itu sebagai bentuk ungkapan terima kasih kalian kepada mereka yang setelah sudi menumpangkan tempat tinggalnya. Itu saya ingat banget. Bahkan hebatnya, kalau pengalaman saya KKN, hebatnya tim saya itu uangnya masih bersisa teman-teman. Uangnya di akhir masih bersisa dan itu bisa buat buat apa? Biaya untuk bikin laporan, bisa buat makan-makan. Dari mana itu semua? Dari hasil koordinasi diskusi yang baik dengan rekan sesama tim di awal sebelum kalian benar-benar terjun ke masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tips mengenai KKN yang part ketiga ini. Nanti kita masih ada pembahasan lagi, tenang aja, nanti ada video lanjutannya. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.